Perkenalkan, nama saya Saryati. Saya kelas 12. Saya bersekolah di SMA Bakti Lubuk Kepal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Apa sih sebetulnya kearifan lokal itu? Nah, kearifan lokal adalah pandangan hidup yang biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Secara harfiah, kearifan berasal dari kata wisdom atau kebijaksanaan. Kemudian, lokal artinya setempat. Jadi, kebijaksanaan yang ada dalam suatu masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Juga dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota-anggota masyarakat. Tentunya, kearifan lokal dari setiap masyarakat atau tempat itu berbeda-beda ya. Contohnya, di Sulawesi Selatan terdapat kearifan lokal yang bernama Masopo Bola, Cincowang dari Jawa Barat, Lompat Batu Nias dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal juga mempunyai ciri-ciri, fungsi, dan dimensi loh. Seperti apa sih ciri-ciri, fungsi, bentuk, dan dimensi kearifan lokal tersebut? Mari kita bahas. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, kearifan lokal mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang kedua, kearifan lokal memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir, kearifan lokal memiliki kemampuan memberi arah dan petunjuk perkembangan budaya. Nah, itu ciri-ciri kearifan lokal. Sedangkan fungsinya, kearifan lokal mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kedua, untuk konservasi dan melestarikan sumber daya manusia. Yang ketiga, bermakna etika dan moral. Yang keempat, bermakna sosial. Dan yang terakhir, bermakna politik. Terus tentang bentuk kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal yaitu berwujud nyata dan yang tidak berwujud. Nah, seperti apa sih bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata dan kearifan lokal yang tidak berwujud? Kearifan lokal berwujud nyata meliputi beberapa aspek, yaitu tekstual, bangunan atau arsitektur, dan benda cagar budaya atau tradisional. Sedangkan kearifan lokal yang tidak berwujud, contohnya seperti pantun, suara berupa nyanyian, dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Nah, itu bentuk dari kearifan lokal. Yang keempat, itu dimensi kearifan lokal. Menurut Mitchell, kearifan lokal memiliki 6 dimensi. Yang pertama, dimensi nilai lokal. Yang kedua, dimensi pengetahuan lokal. Yang ketiga, dimensi sumber daya lokal. Yang keempat, dimensi keterampilan lokal. Yang kelima, dimensi solidaritas kelompok lokal. Dan yang terakhir, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal. Nah, jadi sudah paham kan tentang kearifan lokal? Selanjutnya kita masuk lagi ke pembahasan tentang pemberdayaan komunitas. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau pengembangan kemampuan. Menurut Wilkinson, pemberdayaan komunitas adalah sebuah upaya atau perubahan yang sengaja dilakukan atau dikembangkan oleh para anggota sebuah komunitas itu sendiri. Pemberdayaan komunitas memiliki tujuan dan sasaran pemberdayaan komunitas. Tujuan dari pemberdayaan komunitas adalah bentuk individu atau masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang akan mereka lakukan. Contohnya seperti memperbaiki keadaan hidup masyarakat, memperbaiki aksesibilitas atau inovasi, memperbaiki pendidikan,
memperbaiki tindakan ketika menghadapi situasi secara baik, memperbaiki kelembagaan seperti pengembangan, memperbaiki pendapatan, memperbaiki lingkungan meliputi fisik maupun sosial, memperbaiki masyarakat, dan yang terakhir memperbaiki usaha. Prinsip-prinsip pemberdayaan ada 4. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Maksudnya, pihak pemberdayaan dan komunitas yang akan diberdayakan memiliki kedudukan yang setara. Yang kedua, partisipasi. Masyarakat diberikan kebebasan memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Yang keempat, itu ada prinsip berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan daripada masyarakat sendiri. 3. Inisiator pemberdayaan komunitas. Adapun inisiator pemberdayaan komunitas, yang pertama, pemerintah. Pemerintah sebagai inisiator akan memberi stimulus kepada masyarakat melalui program yang dilaksanakan. Yang kedua, swasta. Lembaga swasta seperti perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat. Kegiatan masyarakat dapat mempererat hubungan sosial masyarakat. Selanjutnya, tugas agen pemberdayaan. Tugas agen pemberdayaan itu ada 7. Yang pertama, menumbuhkan keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan. Yang kedua, membina hubungan baik dengan masyarakat. Yang ketiga, menganalisis masalah masyarakat. Yang keempat, menciptakan keinginan klien untuk berubah. Yang kelima, mengubah keinginan masyarakat menjadi sebuah tindakan nyata. Yang keenam, menjaga kestabilan perubahan. Dan yang terakhir, mencapai suatu terminal hubungan. Yang kelima, siklus pemberdayaan komunitas. Terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan komunitas. Tahap pertama, keinginan sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Tahap kedua, melepaskan halangan-halangan. Tahap ketiga, rasa memiliki bertambah. Yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Yang terakhir, merasa tertantang untuk upaya lebih. Yang keenam, materi pemberdayaan masyarakat. Ada 2 tipe pesan materi pemberdayaan masyarakat, yaitu pesan ideologis dan pesan informatif. Pesan ideologis adalah konsep dasar yang melandasi dan dijadikan alasan untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembangunan yang direncanakan demi terwujudnya perbaikan mutu hidup. Sedangkan pesan informatif adalah segala bentuk informasi yang berkaitan dengan dan bergantung pada pesan ideologisnya. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.